Kepada yang terhormat Bapak Presiden RI Haji Insinyur Joko Widodo di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring salam dan doa senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat hidayah dan taufiknya, maka kita dapat menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Presiden RI bahwa terkait dengan rekrutmen tenaga non-ASN P3K pada tahun 2022-2023 untuk tenaga pendidik pada sekolah swasta di Dinas Pendidikan maupun di madrasah swasta tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan untuk mengikuti tes non-ASN P3K pada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama dengan alasan sebagai berikut. 1. Tenaga non-ASN pada sekolah swasta tidak berhak mengikuti tes P3K karena alasan sekolah swasta baik madrasah maupun di Dinas Pendidikan. 2. Terkait regulasi tes non-ASN menjadi ASN di masa Presiden SBY sangat berbeda jauh. Di masa mantan Presiden SBY, testing ASN diperbolehkan semua jenjang pendidikan, baik swasta maupun negeri, berhak mengikuti tes ASN baik sekolah ataupun madrasah swasta ataupun sekolah swasta pada Dinas Pendidikan. Pemerataan dalam pelayanan dan perekrutmen tenaga non-ASN tidak memandang latar belakang satuan pendidikan, baik swasta ataupun negeri, dan jika lama mengabdi pada satuan pendidikan, maka PTK tersebut hanya melakukan pemberkasan secara manual, dan ini sangat mudah dan membantu bagi tenaga pendidik dalam menyelesaikan seluruh administrasinya untuk kepentingan menjadi ASN. 3. Dalam sistem pendidikan aplikasi Dapodik ataupun Simpatika, di masa Pak SBY dikenal dengan Padamu Negeri, dan semua guru swasta dan negeri diberikan kewenangan yang sama serta mengikuti tes ASN. Akan tetapi di masa kepemimpinan Bapak, aturan rekrutmen tenaga P3K dan ASN sangat ruwet, sulit karena banyak peraturan yang berbelit-belit terkait dengan testing ASN P3K. Pada akhirnya, seluruh sekolah swasta, madrasah tidak mengikuti atau dilarang tidak boleh tes P3K karena ini hanya untuk sekolah madrasah negeri. Hal ini sangat menyakitkan bagi kami yang mengabdi di sekolah swasta. Pada saat pemilu presiden, kami diberikan oleh negara harus memilih dan coblos karena kita harus taat setia pada asas negara, yakni Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI harga mati, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi pada saat kami memilih kepentingan untuk masa depan yang baik bagi keluarga kami, negara abaikan semuanya, malahan dilarang untuk mengikuti tes non-ASN P3K. Di manakah hati nurani Bapak dengan melihat regulasi, aturan yang berbelit-belit? Negara wajib memberikan perlindungan yang sama baik sekolah madrasah swasta ataupun negeri. Negara harus memiliki tekad tujuan yang sama, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kami tenaga pendidik di madrasah swasta dikenal dalam sistem operator madrasah disebut Simpatika. PTK memiliki SIM yakni NPK atau NUPTK. Nomor pokok kependidikan pada sekolah swasta yang mengabdi belasan tahun lebih, namun tidak diizinkan atau malahan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena madrasah swasta begitupun sekolah swasta pada Dinas Pendidikan dikenal dengan Dapodik. PTK yang mengabdi pada sekolah swasta juga memiliki NUPTK. Itu pun tidak berhak mengikuti tes P3K. Yang kelima, PTK pada Dinas Pendidikan dan madrasah swasta memiliki tujuan yang sama, yakni menjalankan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni mendidik, membimbing, melindungi terhadap peserta didik, dan menjadikan generasi yang cerdas, terampil, kreatif, dan inovatif untuk kepentingan bangsa dan negara. 6. Kami mohon kepada Bapak Presiden RI agar merubah memperbaiki pola rekrutmen testing non-ASN P3K untuk tahun 2023 karena banyak yang sudah lama mengabdi bertahun-tahun, namun ketika pemerintah membuka tes P3K atau membuka formasi, mereka tidak diberikan peluang yang sepenuhnya. Mereka dibatasi dengan regulasi yang berbelit-belit dan banyak peraturan dan lain-lain. 7. Ada satu kejadian yang aneh, yakni tenaga PTK yang mengabdi di sekolah Dinas Pendidikan tidak diperbolehkan mengikuti tes di Kementerian Agama karena PTK sudah tercatat di Dapodik.
dan hanya berhak mengikuti tes untuk dinas adalah PTK yang tercatat pada Dapodik. Begitupun sebaliknya pada madrasah swasta. PTK tercatat pada Simpatika tidak boleh ikut tes di Dapodik ataupun dinas pendidikan. Hal ini sangat berbeda jauh dari tujuan dibangunnya pendidikan di Indonesia, karena terjadinya perkotak-kotakan pelayanan dalam rekrutmen P3K. Fungsi kita sama, yakni melahirkan generasi yang cerdas untuk kepentingan masa depan bangsa yang kuat, maju dan militansi tinggi dalam cinta tanah air. Yang kedelapan, untuk itu kami mohon pengertian dan kebijaksanaan Bapak Presiden RI, Menteri Pan-RB, Menteri Pendidikan, Menteri Agama untuk membuka formasi rekrutmen khusus untuk guru swasta dalam tes P3K untuk PTK pada Dinas Pendidikan dan madrasah swasta di bawah binaan Kementerian Agama, agar kami diberikan kesempatan yang sama seperti sekolah atau madrasah negeri. Karena tugas dan fungsi kami sama, yakni diberikan kewenangan oleh negara tanpa memandang negeri dan swasta, yakni mendidik, membimbing, dan melatih anak bangsa menjadi generasi yang cerdas. 9. Kami sekolah atau madrasah swasta sangat dianaktirikan dalam regulasi rekrutmen P3K yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, seakan-akan anak ayam kehilangan induknya. Seorang nelayan berlayar tanpa kompas, sehingga nasib kami sebagai PTK terkatung-katung tanpa terarah. Ketika kami merubah nasib kami, negara membatasi dengan berbagai macam aturan, regulasi, sehingga nasib kami tetap statis dan tak berubah. Demikian sesudah terbuka ini kami sampaikan kepada Bapak untuk diketahui. Semoga ada kebijakan bagi kami untuk sekolah atau madrasah swasta untuk mengikuti testing non-ASN P3K. Atas perhatian dan kerjasama baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya, Dahlan Anwar SPD, jurusan Mapel Pendidikan Biologi, Sekolah MA Darul Falah Bulolong. Status saya sebagai guru swasta madrasah. Masa pengabdian saya di sekolah tersebut selama 14 tahun, mulai dari 2009 hingga 2023. Asal saya dari Kecamatan Alor Balat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.